Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Kali ini kita akan bahas bagaimana cara menggunakan indikator The Marker ketika kita melakukan transaksi, baik itu di pasar Forex, saham, komoditas, kripto, dan lainnya. Pembahasan ini penting bagi sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya yang memang masih bingung menggunakan indikator apa untuk membantu analisa teknikal kita. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai bagaimana cara menggunakan indikator The Marker ini, bagi sahabat FCI semua, bagi sahabat trader Forex Club Indonesia semua, yang saat ini belum daftar akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading Forex dari nol. Teman-teman bisa klik notif di bagian atas video ataupun silakan buka YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ ada playlist belajar trading Forex dari nol. Di video yang paling pertama telah kami jelaskan step by step cara daftar akun trading di XM. Ikuti langkah-langkahnya sehingga teman-teman semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke? Indikator The Marker merupakan salah satu indikator teknikal yang tersedia secara default di aplikasi MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Teman-teman bisa menggunakan indikator The Marker baik itu di HP ataupun di PC. Kita bahas sejarahnya terlebih dahulu. Indikator The Marker merupakan salah satu indikator teknikal yang diciptakan oleh salah seorang trader profesional di bidang analisis teknikal yaitu Tom The Marker, di mana indikator ini pada awalnya digunakan untuk mengukur minat trader untuk membeli ataupun menjual suatu instrumen trading. Oke. Pada awalnya indikator The Marker digunakan untuk menilai minat beli ataupun minat menjual seorang trader terhadap suatu mata uang ataupun terhadap suatu instrumen trading. Dan pada perkembangannya indikator The Marker banyak digunakan untuk mengidentifikasi tren, kemudian bisa juga digunakan untuk mengidentifikasi kondisi jenuh beli, overbought, dan kondisi jenuh jual ataupun oversold. Indikator The Marker juga banyak digunakan oleh para trader untuk mencari tahu kapan seharusnya melakukan open posisi buy ataupun melakukan open posisi sell. Oke. Teman-teman, sebelum menggunakan indikator The Marker ini perlu ketahui terlebih dahulu apa kelemahannya, di mana indikator The Marker ini karena memang sifat daripada indikator ini cukup terlambat dalam merespon perubahan pergerakan harga, jadi teman-teman harus bisa mensiasati daripada performa ataupun keakuratan indikator The Marker ini. Oke, nanti kita akan bahas bagaimana cara lengkapnya, kemudian apa tips dan triknya. Pertama kita tambahkan terlebih dahulu indikator The Marker-nya. Ini kita sudah buka aplikasi MetaTrader 4. Teman-teman bisa juga menggunakan indikator The Marker ini di MetaTrader 5. Klik bagian menu Insert, kemudian arahkan kursor di bagian indikator. Kita pilih di bagian osilator, di sini kita pilih The Marker. Oke, yang ini klik. Ini settingannya, kita biarkan secara default saja. Periodenya 14, kemudian levelnya 0.3 dan 0.7. Klik OK. Nah, ini cara menambahkan indikator The Marker di aplikasi MetaTrader 4. Di MetaTrader 5 juga sama, caranya seperti itu. Rumus menghitung indikator The Marker ini diperoleh daripada formulasi Simple Moving Average, di mana tadi kita telah gunakan periode 14. Rumusnya ini diperoleh daripada hasil perhitungan Simple Moving Average dikali dengan The Marker maksimal, kemudian dikali dengan N ini jumlah sesi dalam Simple Moving Average, kemudian dibagi dengan Simple Moving Average dikali dengan hasil perhitungan The Marker maksimal dikali dengan N, kemudian ditambah dengan Simple Moving Average, di mana Simple Moving Average ini sebelumnya dikali terlebih dahulu dengan The Marker minimal dikali dengan N. Oke. Nah, ini merupakan rumus perhitungan daripada The Marker sendiri, indikator The Marker ini. Adapun untuk penggunaannya, oke, kita masuk ke penjelasan bagaimana cara menggunakan indikator The Marker ini. Teman-teman bisa menggunakan indikator The Marker ini untuk mengidentifikasi overbought dan oversold, kondisi jenuh beli dan kondisi jenuh jual. Oke, kondisi jenuh beli kita identifikasi apabila
garis indikator the marker ini masuk ke level 0.7 ke atas. Oke, yang ini. Apabila indikator the marker ini masuk ke level 0.7 ke atas sampai dengan 1 ini merupakan signal kepada kita semua bahwa instrumen trading yang bersangkutan sedang dalam kondisi jenuh beli. Artinya sebaiknya kita tidak melakukan open posisi pembelian ataupun entry buy. Sedangkan kondisi oversold kita identifikasi apabila garis indikator the marker ini masuk ke level 0 sampai dengan 0.3 yang ini. Ini merupakan area jenuh jual. Jadi sebaiknya teman-teman tidak melakukan open posisi sell ketika garis indikator the marker ini masuk ke level 0.3 ke bawah. Oke. Adapun untuk open posisinya, teman-teman bisa melakukan open posisi buy, oke, ataupun kita bisa masuk entry buy ketika garis indikator the marker ini dari bawah level 0.3 mulai naik ke atas melewati 0.3 yang ini. Di kursor yang kami tunjukkan ini, ketika garis indikator the marker mulai naik dan melewati level 0.3, ini merupakan signal bagi kita untuk melakukan open posisi buy. Oke, yang ini teman-teman entry buy ketika candlestick yang ini. Oke, yang bullish ini. Dan kemudian untuk open posisi sell, teman-teman bisa lakukan entry sell ketika garis indikator the marker ini mulai bergerak turun melewati level 0.7. Oke. Yang ini. Ketika garis indikator the marker mulai turun melewati level 0.7, maka ini merupakan sebuah signal bagi kita untuk melakukan open posisi sell. Ketika candlestick ini close, teman-teman boleh lakukan open posisi sell. Ini untuk entry buy sama dengan yang ini. Oke. Ketika garis indikator the marker mulai bergerak naik melewati level 0.3 di sini, maka teman-teman boleh melakukan open posisi buy. Dan untuk entry sell, kita tunggu sampai dengan indikator the marker ini bergerak turun melewati level 0.7. Sebelumnya menyentuh level 0.7 kemudian bergerak turun. Teman-teman di sini boleh melakukan open posisi sell. Oke. Jadi ini cara menggunakan indikator the marker. Teman-teman entry buy ketika garis indikator the marker mulai bergerak naik melewati level 0.3. Kemudian untuk open posisi sell teman-teman bisa lakukan ketika garis indikator the marker ini mulai bergerak turun melewati level 0.7. Nah, bagaimana dengan kondisi saat ini? Nah, di sini teman-teman dapat lihat bersama bahwa indikator the marker, garis indikator the marker ini masih berada pada level jenuh jual. Oke. Teman-teman jangan melakukan open posisi sell terlebih dahulu. Oke. Kita tunggu sampai dengan indikator the marker ini naik ke atas menyentuh level 0.7 kemudian bergerak turun. Dimana kita ketahui bersama bahwa secara fundamental, kita lihat di sini agar lebih jelas teman-teman. Kita buka website Bank Sentral daripada Euro. Kita baca di sini. Untuk menilai mata uang euro ini akan menguat atau melemah. Kita baca bersama di sini. Kalau kita lihat saat ini kawasan euro sedang dihadapkan dengan situasi dan kondisi inflasi yang terus mengalami kenaikan. Oke. 4,1%. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk pernyataan yang dovish-nya, ini yang digarisbawahi bahwa daripada pernyataan gubernur Bank Sentral daripada Euro Central Bank ini menganggap bahwa kondisi inflasi masih bersifat sementara dan Bank Sentral belum mau menaikkan suku bunga dan belum mau merubah kebijakan moneternya menjadi kebijakan moneter yang ketat. Oke.
Pernyataan ini dipandang sebagai sebuah pernyataan yang dovish karena menilai inflasi pada kondisi yang sifatnya sementara, dan kalau kita lihat lebih lanjut di sini, adapun penyebabnya ini diakibatkan oleh meningkatnya harga energi, kemudian dibukanya kembali keran-keran ekonomi setelah masa pandemi. Oke. Ini merupakan pernyataan terakhir, nadanya dovish. Kemudian kita ketahui bersama bahwa beberapa wilayah di bagian kawasan Euro mulai melakukan lockdown kembali karena penyebaran virus COVID-19. Dan tentunya hal ini akan menyebabkan mata uang Euro dalam waktu ke depan akan mengalami pelemahan terhadap mata uang yang lainnya. Teman-teman yang ingin trading di pair mata uang Euro USD, sebaiknya kita tunggu harga naik terlebih dahulu ke atas. Kita tunggu indikator the marker ini masuk ke level 0.7. Kita tunggu harga naik dulu. Kemudian kita baru nanti akan melakukan open posisi sell. Nah, ini merupakan tips dan trik bagaimana cara menggunakan indikator the marker. Saran kami teman-teman tetap harus lihat ataupun mengikuti kebijakan-kebijakan yang terbaru. Bank sentral akan menguatkan mata uangnya ataupun bank sentral akan melemahkan mata uangnya. Kita gunakan indikator the marker ini untuk membantu kapan kita harus melakukan open posisi buy ataupun open posisi sell. Sesuai dengan studi kasus untuk saat ini, berdasarkan indikator the marker, di sini harga sudah berada pada level jenuh jual, dan secara fundamental, Euro masih akan tetap melemah untuk beberapa minggu ke depan karena pernyataan yang terakhir dovish menilai inflasi sebagai sebuah kondisi yang sementara, padahal inflasinya sudah lebih besar daripada target. So, sebaiknya kita tunggu indikator the marker ataupun garis indikator the marker ini naik ke level 0.7 untuk nanti kita melakukan open posisi sell. Jadi, teknikalnya sama dengan fundamental. Oke, arah fundamentalnya akan turun, teknikalnya juga sudah menunjukkan penurunan. Jadi, seperti itu. Jelas ya teman-teman semua bagaimana cara menggunakan indikator the marker ini. Mungkin ketika teman-teman menyimak pembahasan bagaimana cara menggunakan indikator the marker ini, kondisi fundamentalnya sudah berbeda, namun pada intinya sama. Teman-teman lihat kondisi fundamentalnya terlebih dahulu, akan menguat ataupun akan melemah. Kemudian setelah itu, teman-teman gunakan indikator the marker sebagai bantuan untuk menentukan kapan kita harus open posisi, baik itu buy ataupun sell. Saya kira cukup jelas pembahasan bagaimana cara menggunakan indikator the marker, baik itu di forex, saham, gold, kripto, dan lain sebagainya ini. Pada intinya sama, open posisi ketika garis indikator the marker menyentuh level 0.3 ataupun 0.7. Entry buy ketika garis indikator the marker mulai naik melewati level 0.3. Entry sell ketika indikator the marker mulai turun melewati level 0.7. Sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya yang ingin belajar bagaimana cara menggunakan indikator teknikal yang lainnya, bisa buka di bagian menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ ada playlist indikator forex paling akurat. Teman-teman bisa banyak belajar bagaimana cara menggunakan indikator di playlist tersebut. Oke, jika ada yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Forex Club Indonesia dan nantikan video analisa lainnya, baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental. Terima kasih, semoga pembahasan indikator the marker ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.